Hari ini yang meninggalkan makan haram, maka Allah ganti dengan makanan halal yang lebih baik. Maka orang-orang yang hari ini malah meninggalkan Allah karena urusan dunia, maka Allah persempit hidupnya. Hari ini yang meninggalkan tarawih hanya karena ingin duduk bersama di kedai kopi, tunggu, Allah akan hancurkan hidup dan rezekinya. Dia tinggalkan Allah karena dunia. Seharusnya kita tinggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ragu dengan janji Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini, diperhatikan Allah, dibalas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat Isya dan tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaallah, mulia dunia, mulia akhirat. Ada salah satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalahu Allah bihi ma huwa khairun minhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau, apabila engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi Rasulullah mengatakan, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka sesuatu yang kita tinggalkan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan yang setimpal, tetapi dengan yang lebih baik. Nah, di sini tentu perlu penjabaran lebih luas. Apa maksud hadis itu? Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalani kehidupan ini, ada hal-hal yang Allah larang. Ketika bertemu dengan sesuatu yang Allah larang, lalu kita meninggalkannya karena ketaatan kita kepada Allah, jangan fikir itu hanya sebagai sebuah hal yang tidak ada balas dari Allah. Nabi ingin mengatakan, itu pasti dibalas Allah, dan dibalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu itu, menyakitkan perasaan, mengorbankan hawa nafsu, tapi Allah ganti. Itu janji Allah dan Nabi. Untuk lebih memahaminya, lihat perjalanan hidup para Nabi. Ketika Nabi Sulaiman, dijelaskan ketika di dalam surat An-Naml tentang kejadian ini, semua tafsir menjelaskan Nabi Sulaiman yang kerajaannya tidak ada sebelum dan tidak akan ada sesudah sebesar kerajaan Sulaiman. Sulaiman memiliki kendaraan dengan kuda-kuda yang begitu indah, menawan, bahkan bulu-bulunya itu begitu lembutnya, dan mereka tegap kekar membawa Nabi Sulaiman kemanapun diinginkan. Sehingga pada suatu hari, ketika beliau sedang memandikan kudanya, terlewatlah salat asar. Begitu bersedihnya Nabi Sulaiman, tanpa disengaja beliau melewatkan salat asar karena lalai dengan memandikan kudanya. Apa yang terjadi? Karena beliau merasa
bahwa beliau telah lalai di hadapan Allah. Akhirnya beliau sembelih semua kuda-kudanya, dan di saat itu beliau menekadkan diri bahwa biarkan tanpa kendaraan, yang penting tidak tinggal salat kepada Allah. Akhirnya beliau tinggalkan kuda-kudanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar tak lalai menghadap Allah. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Ternyata sejak saat itu kuda-kuda punya Nabi Sulaiman digantikan Allah dengan kenderaan yang bernama angin. Sejak itulah Nabi Sulaiman pergi kemanapun menaiki angin, di bawah angin. Kenapa? Meninggalkan kudanya karena Allah. Allah ganti kuda itu dengan kenderaan yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih cepat. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dirayu oleh Zulaikha, Yusuf berlari untuk menyelamatkan jiwa dan hatinya daripada perzinaan. Dan akhirnya setelah terbukti bahwa yang salah adalah Zulaikha, bukan Yusuf alaihi salam, tapi kemudian Nabi Yusuf dikorbankan. Dia dipenjarakan demi menyelamatkan nama istana, menyelamatkan nama istri pejabat. Apa yang dia pilih? Silahkan dipenjara. Silahkan. Dia tinggalkan perzinaan itu, lalu dia memilih untuk dipenjara demi menyelamatkan agamanya. Apa kata Nabi? Allah ganti dengan yang lebih baik. Setelah beberapa puluh tahun Yusuf dipenjara, ternyata Allah ganti dengan status jabatan Nabi Yusuf menjadi menteri di dalam kerajaan di Mesir, atau tepatnya menteri keuangan. Dan dia berjaya mengatur seluruh kehidupan di Mesir. Itu ganti Allah kepada yang meninggalkan maksiat. Allah ganti dengan kedudukan yang lebih mulia. Padahal dia dipenjara hanya karena menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Lihatlah orang-orang muhajirin bersama Nabi SAW meninggalkan kota Makkah. Tidak ada anak, tinggalkan istri. Lalu kemudian mereka tanpa harta meninggalkan tanah, meninggalkan ternak, menyelamatkan agama ke kota Makkah. Mereka meninggalkan tanah airnya demi menyelamatkan agamanya. Apa yang Allah balas? Allah balas dengan kemuliaan, disambut di Madinah oleh kaum Ansar dengan sambutan yang paling hangat. Lalu mereka berjaya dan mendapatkan kembali tanah airnya. Ditaklukkan kota Mekah, bahkan hampir setengah dunia tunduk di bawah para sahabat muhajirin. Kenapa? Meninggalkan Mekah karena Allah. Lalu Allah ganti dengan yang lebih baik. Semua kehidupan itu akan terus berlaku, jemaah melakukan Allah. Maka oleh karena itu, kadang-kadang itu terjadi di dalam hari-hari kita. Kita meninggalkan sesuatu walaupun membuat hati kita menderita, tapi kita lakukan karena Allah, maka tunggu Allah akan balas semua penderitaan itu dengan kehidupan yang lebih baik. Kita tinggalkan anak-anak kita di pesantren-pesantren, di dayah-dayah, berurai air mata ketika dayah tertutup pintu pagarnya, tak bisa kita kunjung, bahkan 6 bulan sekali bagi yang jauh baru bisa mendatanginya. Kadang-kadang ibunya terus-terusan menangis mengingat anaknya di awal-awal berada di pesantren. Anakku makan apa? Bagaimana kehidupannya? Selama ini tidur bersama aku, sekarang tidur tanpa diriku. Dia tinggalkan. Dan apa yang terjadi? Kalau dia lakukan itu karena Allah, tunggulah hasilnya. Dibalas oleh Allah. Anak itu menjadi anak yang saleh, membahagiakan hati ayah bundanya, melebihi penderitaan 6 tahun yang dia tinggalkan anaknya. Itulah balasan Allah. Kita hari ini meninggalkan rumah-rumah kita, menuju ke masjid-masjid Allah. Kita kosongkan rumah-rumah kita, kita gembok, kita pasrahkan kepada Allah. Terserah, pencuri mau masuk, terserah. Kita tinggalkan rumah demi melakukan salat tarawih karena taat kepada Allah. Maka apa yang Allah balas? Insya Allah rumah itu akan dikirimkan keberkahan karena penghuninya meninggalkan rumah karena Allah Subhanahu wa taala.
ibunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah menghafal Quran di kampung halamannya, dan dari Gaza, Palestina pindah ke Makkah, lalu kemudian ibunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris, "Nak, sudah saatnya engkau menuntut ilmu ke kota Baghdad, karena di saat itu Baghdad yang menjadi sumbernya ilmu." Kata Imam Syafi'i, "Ibu, engkau tidak ada apapun, bahkan engkau tidak ada siapapun. Kalau aku meninggalkanmu, maka engkau akan hidup sendiri di masa tuamu begini. Siapa yang menjagamu?" Apa kata ibunya? "Nak, demi Allah, pergilah, tuntutlah ilmu. Seandainya kita tak bertemu lagi di dunia, kita akan bertemu di akhirat." Itu pesan ibu Imam Syafi'i, tercatat dalam semua kitab tentang kehidupan Imam Syafi'i. Akhirnya ibunya memberi pesan satu, "Dan engkau tak boleh pulang, tak boleh pulang sampai aku mendengarkan ada orang yang telah memberimu rekomendasi atau memberimu sebuah penghargaan bahwa engkau telah menjadi orang alim." Akhirnya terpaksa Imam Syafi'i pergi. Sebenarnya hati ibunya perih. Sebenarnya tak tega berpisah dengan anak satu-satunya, sedangkan suaminya telah meninggal dunia di saat Imam Syafi'i berumur 2 tahun. Siapa ibu yang tak sedih? Seharusnya dia tinggal di rumah. Dialah yang kemudian akan disuruh ini, disuruh itu, tapi disuruh pergi. Ditinggalkannya karena Allah. Dia ingin anaknya saleh dan alim. Imam Syafi'i pergi dengan menahan air mata dan kemudian menuntut ilmu di tanah Baghdad, di Irak. Tak pernah pulang. Tak pernah pulang. Karena mengingat janji ibunya, tidak boleh pulang sampai ku dengarkan engkau menjadi orang alim. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tak berani pulang. Kalau kita hari ini punya anak di pesantren, sebentar-sebentar pulang. Di minggu itu, Imam Syafi'i tak berani pulang, mengingat janji dengan ibunya. Kemudian, pada suatu hari, jadi ibunya mengisi hari-harinya dengan mengaji di sudut Masjidil Haram, karena sudah tinggal ke kota Mekah. Jadi di tiang-tiang Masjidil Haram ada pengajian-pengajian. Lalu pada suatu hari diundanglah seorang syekh dari Baghdad memberi pengajian. Nah, di dalam pengajian itu ada ibunya Imam Syafi'i. Syekh itu kemudian mengatakan, "Kami di Baghdad ada ulama muda, masih sangat muda, tapi ilmunya Masya Allah luar biasa." Lalu disebutkanlah namanya. Namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu disebut nama itu, tiba-tiba meledaklah tangis si ibu di tengah kerumunan pengajian tersebut. Terus menangis, sampai orang-orang kebingungan. Ada apa dengan ibu ini? Kenapa dia menangis tiba-tiba? Padahal pengajiannya bukan bicara tentang hal yang menyedihkan. Lalu kemudian dipanggillah oleh syekh ini, mendekatlah si ibu. Lalu dia mengatakan, "Kenapa engkau menangis wahai ibu?" Lalu si ibu ini mengatakan, "Nama yang engkau sebutkan adalah nama anakku. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku telah mengatakan kepadanya, jangan pulang sampai ku dengarkan engkau diakui sebagai orang alim. Maka hari ini wahai syekh, setelah engkau pulang ke Baghdad, kasih tahu Imam Syafi'i, kasih tahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bahwa telah kuizinkan dia pulang." Disitulah baru pulang. Masya Allah, seorang ibu berpisah dengan anaknya, meninggalkan anaknya, berharap ridha dari Allah. Allah ganti dengan apa? Seorang imam menjadi mujtahid yang paling besar di antara imam-imam mujtahid yang 4, dikenal di seluruh alam. Mazhabnya dipakai hampir di setengah negara-negara muslim. Kitab-kitabnya dibaca, disyarah berulang-ulang. Kenapa? Perjuangan seorang ibu meninggalkan anaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, jangan ragu, tinggalkanlah rumah-rumah demi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti ketika malam-malam 10 terakhir, suami-suami yang pergi meninggalkan istrinya di rumah-rumahnya untuk beriktikaf, maka Allah akan ganti dengan istri yang bukan istri yang lebih baik. Allah akan ganti perjuangan kita, dijadikanlah istri menjadi istri yang salihah. Jadi jangan cepat sekali menjawab istri yang lebih baik. Ini bapak-bapak ni ada saja. Begitulah
Hari ini mulut kita beku, keluh, pucat bibir, bahkan bau mulut menyebar. Tapi apa kata Allah? Diganti di akhirat dengan bau kasturi. Kenapa? Kita meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di surga nanti, semua yang kita tinggalkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidup bahagia abadi, tak pernah haus, tak pernah lapar, makan suka-suka. Kata Allah dalam surat Al-Haqqah, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan minumlah suka-suka kalian, kata Allah, hasil daripada puasamu di dunia. Maka puasalah karena Allah. Jangan puasa karena tak enak dengan istri. Istri yang selalu menyiram air di jam 4:30, kau berdua hai kau. Kau puasa. Jangan puasa karena istri. Istri jangan puasa karena takut suami. Puasalah karena Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Barang siapa hari ini meninggalkan yang haram karena Allah, Allah ganti di tempat yang lebih baik. Barang siapa meninggalkan riba, tak berani beli mobil dengan riba, tak berani beli motor dengan riba, tak berani mengambil rumah KPR pun karena terkena riba. Lalu dia berdiam diri di rumah sewa dengan bentuk yang sangat sederhana, di mana-mana bocor, beralaskan hanya plastik, tapi dia tinggalkan dunia riba demi berharap ridha Allah. Maka Allah akan ganti suatu saat dengan kebahagiaan hidup, walaupun rumah sederhana, tapi bahagia hidup dengan keluarga sampai menuju ke surganya. Hari ini yang meninggalkan makan haram, maka Allah ganti dengan makanan halal yang lebih baik. Maka orang-orang yang hari ini malah meninggalkan Allah karena urusan dunia, maka Allah persempit hidupnya. Hari ini yang meninggalkan tarawih hanya karena ingin duduk bersama di kedai kopi, tunggu, Allah akan hancurkan hidup dan rezekinya. Dia tinggalkan Allah karena dunia. Seharusnya kita tinggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ragu dengan janji Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini, diperhatikan Allah, dibalas Allah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa membuat kita semakin bersemangat untuk berpuasa karena janji Allah kepada orang yang berpuasa dengan hidup abadi di dalam surga yang tak pernah ada lagi rasa lapar dan haus. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.